Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Tadi pagi udah sarapan? Sudah. Sama apa? Nasi. Oke, sama nasi. Nasi rames, oke. Yang penting kalian tetap jaga kesehatan. Karena kan, nih tadi pagi kehujanan nggak? Iya. Kehujanan. Oke, hati-hati, tetap bawa mantel, ini tetap jaga kesehatan diri kalian masing-masing. Nah, untuk mengecek semangat kita teriakan apa? Yel SMK? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Binangun? Bisa jaya. Skansa Bina? Siap, santun, inovatif, aktif, produktif. Hari ini yang nggak masuk siapa? Hoirunisa. Oke, sebelum pelajaran salah satu mimpin doa ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau belajar apa nih? Iya, sejarah. Bunik tahu. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kalian budayakan 5R. Mulai dari diri kalian masing-masing. Ya, yang dirinya belum rapi, yang merasa dirinya berantakan. Iya, tolong. Oh, kalau hati berantakan itu urusan kalian ya. Tolong dirapikan, buku-bukunya dirapikan, yang ada sampahnya dibuang. Oke. Terus kita hari ini akan mempelajari tentang materi selanjutnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa ya? Bukan, materi sebelumnya itu kita membahas tentang manusia praaksara. Nah, sekarang kita masuk ke materi cara kehidupan dan hasil budaya masa praaksara. Kalian tahu budaya nggak? Budaya ebek. Budaya ebek. Jadi hasil budaya, hasil dari kebiasaan. Budaya kebiasaan kan? Kayak kebiasaan kalian sekolah, hasilnya kalian jadi pakai seragam. Terus ada meja, kursi. Terus kira-kira kalau manusia praaksara zaman dulu hasil budayanya apa aja? Patung. Nanti akan kita bahas ya. Oke. Tujuannya apa sih kalian belajar materi ini pada pagi hari ini? Biar apa? Ya, menjadi pintar ya. Kalian kan tujuan belajarnya itu tujuan belajar kan biar pintar. Tapi nek bunik sih mau pintar ya bunik doakan semua kalian pintar. Kalau belum ya nggak apa-apa. Nah, yang pertama tujuannya adalah mengidentifikasi corak kehidupan manusia praaksara. Yang kedua, mengidentifikasi serta menganalisis hasil kebudayaan manusia praaksara. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami corak kehidupan masa praaksara di masa lampau dan hasil kebudayaan zaman praaksara yang penting diketahui untuk kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kira-kira ada nggak sih kaitannya hasil budaya zaman dulu dengan zaman sekarang? Ada nggak? Mungkin ada, mungkin enggak. Kita lihat. Nah, sebelum itu Bunik ingin melakukan yang namanya tes diagnostik. Bohong apa enggak? Buat apa? Buat nanti biar Bunik tahu kalian itu sukanya belajarnya gimana sih. Silahkan di scan. Pakai wifi sini boleh, nggak apa-apa. Ya 3 menit lah mengerjakan itu.
Ya silahkan diisi. Ada berapa pertanyaan tuh? Berapa? Yang isinya 3 menit lah. Sudah selesai? Ya, cepet banget. Oh gampang, easy ya? Easy. Dah selesai. Kalau udah selesai, kita lanjut lagi. Apa nih? Ciri coek. Punya nggak di rumah? Banyak. Punya 2 pecah. Emang selain buat ngulek, buat apa lagi? Ini hampir di rumah-rumah punya ya? Ada nggak yang ibunya nggak punya kayak gini? Hah? Ada nggak kira-kira yang belum pernah lihat gambar kayak gini? Cobek, coek, ulegan. Ada yang belum pernah lihat sama sekali? Enggak. Tahu semua fungsinya buat apa? Ngulek, nutuk, terus mukul. Kamu pernah dipukul pakai? Mukul es batu. Ya kalian kalau dipukul pakai ini hancur dong. Kira-kira ada kaitannya dengan nanti yang kita bahas nggak? Ini kira-kira langsung halus seperti ini apa melalui proses yang panjang? Iya, mungkin kalau orang manusia praksara zaman dulu kan nggak mungkin udah bentuknya kayak gini kan? Bentuknya masih kayak watu, asal yang penting bisa buat ngulek. Terus lama-lama melalui proses, melalui perkembangan zaman, melalui perkembangan waktu, kira-kira menjadi halus kan? Halus, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau gambar ini tempat duduk. apa nih? Yang ini? Apa? Pernah lihat? Enggak. Di TV? Di Trans TV? Oh, kalau ini? Sudah. Banyak kan? Masak ini ya? Kalau ini apa? Coba ada yang tahu nggak? Dolmen. Fungsinya buat apa? Ritual. Buat naruh? Meletakkan sesaji atau sajen, ya kan? Nah kalau sekarang kan nggak mungkin kayak gini dipakai terus, mengalami yang namanya revolusi atau evolusi, perkembangan. Jadi seperti ini buat naruh makanan, buat naruh lebih macam-macam lagi ya kan? Jadi sebenarnya budaya atau teknologi zaman dulu itu ada kaitannya dengan zaman sekarang. Kalau batu kayak gitu susah dipindah-pindah, yang sekarang jadi kayu, meja. Coba kalian bayangkan sekolahnya kayu, mejanya masih pakai batu. Kelompokan. Geser kan, susah kan? Nah iya, makanya ditemukan teknologi yang lebih baru. Kayu ternyata lebih mudah direplika, yang tadinya mejanya seperti itu berubah jadi kayu seperti ini. Gitu ya. Oke. Terus kita virtual tour lagi mau? Karena
Sebenarnya banyak sekali hasil budaya yang ada di Indonesia, yang ditemukan di Indonesia sangat banyak. Kalau kemarin kita ke Pelausan, kita lanjut. Sekarang kita ke kemana nih? Museum Nasional. Oke, silahkan kalian bisa nyatet yang menurut kalian penting. Yuk, kita mulai. Cek. Oke. Kita mau melakukan virtual tour. Kalian pernah lihat ini enggak? Sarang burung. Ini tuh ada di Jakarta, di Museum Nasional. Museum Nasional sama Monumen Nasional beda nggak? Beda. Ya, kita akan melakukan virtual tour. Kita mulai dari sini. Ini di dalamnya. Museum Nasional ini diawali dengan berdirinya suatu himpunan bernama Batavia Genootschap. Nah, kalian bisa baca infonya di sini. Lengkap. Koleksinya lumayan banyak loh. Next, kita lanjut. Ini apa? Gamelan. Lantai 1, manusia berlingkungan. Pameran manusia berlingkungan menunjukkan kehidupan manusia serta lingkungan yang pada pusat kehidupan Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Manusia dua dan kehidupan akhir masa prasejarah. Jadi di sini lumayan lengkap ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Museum Nasional, semoga nanti kunjungan industrinya ke Museum Nasional mampir ya. Belum KI kan kelas 10? Ya nggak usah kalian mirip-miripin. Ini kira-kira lagi ngapain? Loh,
Makan es krim, memang zaman dulu udah ada es krim. Lagi apa coba? Api. Sedang membuat api. Oh iya. Bukan pramukaan lo ya. Asal mula pramuka. Kok asal mula pramuka? Iya, karena ini sudah lebih modern. Sudah ditemukan api sih? Iya. Kalau batu tua kan belum. Mame mau makan Maame karo daging. Ya, setiap hari mereka makan daging. Apa nih? Ini prasasti ya. Ada yang bisa baca tulisan ini? Ini hurufnya huruf Palawa, bahasanya Sanskerta. Ini prasasti Kalasan. Tuh. Ini diukir, nulisnya pakai apa? Banyak banget nih koleksinya. Nih, jangan kalian bayangkan batu ini cuma batu pinggir kali. Kalian jangan bayangkan gimana cara memindahkan sampai ke atas. Ini prasasti Ciauteum. Nih. Kerajaan mana? Yang di Jawa Barat kerajaan apa? Tarumanegara. Nih, guci keramik. Duh, kok yang di Kung Fu Panda sih? Candi apa? Lantai 1, manusia dan lingkungan. Oh, kembali lagi. Maaf, boleh salah Manusia dan dulu. lingkungan. Lantai 3. Lantai 3, organisasi sosial dan pola pemukiman. Kepulauan Indonesia telah lama dihuni manusia. Sejak masa prasejarah, sekitar 1.800.000 sampai 10.000 tahun lalu. Hingga kini, dalam perjalanannya, manusia meninggalkan berbagai artefak sebagai bukti kehidupan. Ada yang berupa peralatan sehari-hari, perhiasan, prasasti, benda-benda religi, benda-benda simbol kekuasaan, pakaian, dan lain sebagainya. Sekitar 1.800.000 sampai 10.000 tahun yang lalu hingga kini. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat pada masa prasejarah sangat mungkin masih bersifat egaliter. Sedangkan masyarakat pada zaman sejarah Indonesia dimulai sekitar abad keempat Masehi. Tampaknya sudah dibagi dalam golongan-golongan. Golongan masyarakat yang dengan mudah dapat ditafsirkan dari tinggalan artefak. Mereka yang merupakan penguasa tentunya memiliki tinggalan yang berbeda dengan mereka yang menjadi anggota masyarakat biasa.
Adapun pada masa kolonial golongan masyarakat Indonesia menjadi lebih terbagi, disertai apresiasi sosial yang berbeda. Gambaran kehidupan masyarakat pun dapat Apa nih? Pawon, gendang. Namanya nekara. Bukan neraka. Nekara. Ini Moko. Itu ada angka tahun 7259. Ya, ini ada gambarnya, ada motifnya. Nanti akan kita bahas fungsinya apa sih gitu. Apa ini? Patung Gajah Pasma. Iya, patung Gajah Pasma. Patung Gajah Pasma. Dikutuk dari bahan tuh. Nih, masih banyak lagi koleksinya ya. Udah cukup kita virtual tournya. Nanti kalau kurang infonya kalian bisa melanjutkan virtual tour sendiri, karena kalau kita keliling Museum Nasional itu banyak banget. Ini baru yang di gedung lantai 3, nanti ada yang di lantai 2, ada yang di bawah, kemudian ada yang Bunik paling suka itu yang di tengah-tengah yang ada rumput-rumputnya. Di situ kecil-kecil lucu-lucu. Prasasti. Ada Nandi. Pernah dengar Nandi nggak? Gajah kecil. Bukan Nandi. Ya, sudah ya, kita virtual tournya. Kita lanjut. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara kehidupan dan hasil budaya pada masa praaksara di Indonesia? Nanti akan kalian bahas per kelompok masing-masing. Jadi cara kehidupan dan hasil budaya masa praaksara yang akan kalian bahas nanti ada beberapa zaman. Yang pertama zaman batu tua, jadi batu yang paling tua, kemudian zaman batu tengah, terus zaman batu muda, zaman batu besar, nanti kemudian ada zaman logam di mana di dalamnya ada zaman besi dan zaman perunggu. Nah, selanjutnya adalah membuat kelompok. Ini udah duduk sesuai kelompoknya belum? Sudah? Sudah belum? Jadi nanti setiap kelompok itu terdiri dari 6 orang ya. Sesuai, ada yang 6, ada yang 7 ya? Ada yang 5, sesuai dengan tadi asesmen diagnostiknya Bunik tampilkan. Nih, jadi dari hasil asesmen tadi ternyata 18,9% itu kalian sukanya belajar secara audio dengan mendengarkan. Kemudian yang paling banyak itu yang visual dengan baca. Tuh. Nah, ini pembagian kelompoknya berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi. Yang kelompok 1 ada Ade dan teman-temannya. Ade mana? Ini kelompok 1 visual. Terus kelompok 2 Bunik sekalian membagikan LKPD ya. Kelompok visual. Ini LKPD-nya kelompok
Nah, ini kelompok 1 visual. Terus kelompok 2 masih visual ya. Bahas tentang zaman batu tengah. Mana kelompok yang batu tengah? Terus yang kelompok ketiga zaman batu muda. Benar? Kelompok 4 kelompok audio. Where are you? Ini bunik salah bagi LKPD enggak? Sorry. Nah, udah tak bedain soalnya LKPD-nya. Ini yang audio. Terus kelompok yang kelima kinestetik. Emang kamu kalau belajar sambil ngapain? Gerak-gerak, sambil joget, atau mungkin kan kadang ada yang biasanya belajar sambil jalan mondar-mandir gitu ya. Ini kelompok ini nih. Terus kelompok 6 visual. Ya. Nah, masing-masing kelompok udah punya buku paket? Sudah. Silahkan nanti kalian isikan di LKPD kalian. Ini kelompok visual, anggota kelompoknya siapa saja, boleh duduknya disesuaikan dengan kelompoknya. Unik, jelaskan gimana kalian mengisi LKPD ini. Jadi diisi kelompoknya kan sudah ada tuh yang audio, di sininya ada audio, yang visual ada visual, yang kinestetik ada kinestetik ya. Diisikan, anggota kelompoknya siapa aja ditulis namanya. Terus setelah itu istilah identitas yang ini, yang petunjuk kerja. Bacalah dan cermati uraian kegiatan dengan seksama. Dan yang keempat, silakan masing-masing kelompok itu udah ada scan barcode sama linknya. Beda-beda, yang audio beda, kemudian yang visual beda, yang kinestetik beda. Silakan di scan atau dibuka linknya sebagai tambahan referensi kalian, gitu ya. Terus kalau sudah, silahkan kalian isikan pada kolom ini. Zamannya apa, kemudian kehidupan sosial ekonominya gimana, kok saat itu udah menganut kepercayaan belum, hasil budayanya apa, sama keterangan atau fungsi dari hasil budaya itu. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang bingung? Yang tambah bingung? Oh, kalian jangan bingungan dong. Ya, silahkan dicari referensinya masing-masing kelompok. Itu kan ada beberapa bagian. Kalian satu kelompok 6. Dibagi tugas. Ada yang nyari kehidupan sosial ekonominya gimana, kemudian ada yang mencari kepercayaan gimana, hasil budayanya apa aja, dicari loh. Jangan ada yang cuma nebeng nama. Karena ini masuk ke penilaian proyek, penilaian kinerja kalian. Kan sebentar lagi minggu depan kalian udah SAS. Bukan PAS ya, kalau sekarang namanya SAS. Sumatif akhir semester. Sumatif. Penilaian. Nanti yang dinilai untuk SAS ini materi yang bab 2 ini. Silahkan didiskusikan dengan kelompok. Di scan materinya.
Nih. Nih kalau di situ nggak jelas, di sini bonik ada nih materi masing-masing. Belum. Nanti. Itu nanti saat setelah selesai. Yang kalian sekarang diskusi dulu. Sampai sini aja. Ya. Gimana? Videonya sudah video di upload di TikTok. Boleh? Ya nggak apa-apa. Nanti di sini aja. Mau ditampilkan? Iya udah diisi berarti di sini. Di sini diisi di sini nih. Ini dicari di buku paket ada, kalau enggak di link yang kinestetik itu, yang YouTube-nya juga ada. Itu bawahnya nyala, nggak nyala kali. Udah nyolok belum? Bawahnya udah colokin belum? Nggak nyala.
tulisan. Jadi masa sebelum ada tulisan bahasa aksara sebelumnya bahasa sebelum ada tulisan. adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Hobi saya, tulisan dianggap sebagai tonggak perubahan masa ke masa berikutnya. Ternyata hal ini dikarenakan penemuan tulisan di Indonesia itu mampu mengubah peradaban dan sistem masyarakat manusia berubah itu sendiri. Ya, gitu. Yang lain nulis. Masih cuma ngeliatin aja. Nah, yang lain punya catatannya masing-masing. Walaupun nanti itu suaranya di-share, podcastnya di-share, tapi tetap punya catatannya semua, ya. Pada kehidupannya, seperti dalam pekerjaannya. Lalu bagaimana kehidupan manusia berubah di masa pra-aksara? Bagaimana cara mereka bertahan hidup dan mencari makanan? Nah, ternyata pada masa pra-aksara ini terdapat beberapa tingkatan kehidupan. Ya, jadi kita akan bahas mengenai tingkatan kehidupan pada masa pra-aksara. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama ada masa berburu dan menemukan makanan, atau kalau kita lihat dari hasil kebudayaannya, masa ini disebut dengan zaman Paleolitik atau zaman batu tua. Udah selesai belum? Belum. Gimana? Oh boleh. Ya ambil buku aja nggak apa-apa. Kalian emang kalau belajar nggak bisa diem gitu ya? Gitu. Jenis manusia yang hidup di zaman ini dimulai dari jenis Pithecanthropus sampai. Nah kalian tuh bisa langganan podcast ini nih. Punya Spotify nggak? Iya. Nah daripada kalian dengerin apa Blackpink, apa? Kritik sedih. Oh kalian sukanya Rintik Sendu? Oh alah. Ya wis galauan, baperan, sambatan, mageran, gitu ya. Kemudian mereka hidupnya berbeda-beda atau nomaden dan mencari makanan dengan cara berburu. Kemudian jenis manusia yang hidup di zaman ini itu dimulai dari Pithecanthropus sampai. Jangan-jangan kalian baru tahu kalau di Spotify ada podcast kayak gini. Iya.
Ya, tahunnya rintik sendu. Kalau nggak punya siapa lagi? Oh, alah mahal ini. Diganti. Buni tadi bawa kertas, tak tinggal mana ya? Udah selesai belum? Kalau udah selesai tinggal kalian presentasikan apa yang penyelesaian dari permasalahan kalian. Kapak genggam. Kalian pernah lihat kapak genggam nggak? Di foto. Yang real life belum. Nah, nanti jalan-jalan ke Museum Nasional. Di situ ada. Ini kan ini gambar yang tadi toh yang kita lihat tadi. Oh iya, pesan Bunik nanti saat teman-teman presentasi seperti yang pertemuan minggu lalu, masing-masing punya catatannya. Ya. Catatannya di buku. Buku tulis masing-masing. Biar apa? Biar kalian apa ya? Nggak bingung nanti kalau besok SAS. Gitu. Lima menit lagi selesai. Oh belum. Sudah. Enggak apa-apa. Pada masa ini, nah namun yang paling populer mengatakan
Untuk kelompok visual udah selesai. Kalian boleh nanti misal presentasinya kalau memang nyaman bikin peta konsep atau apa boleh. Ini kan dikasih semua yang Ya. jadi semuanya apa ini kan udah selesai. Lebih. Ya kelebihan Ya udah satu aja nggak apa-apa. Udah selesai belum udah nih? Selesai ya? Finish? Ya, berarti setelah ini kita melakukan presentasi. Presentasi atau menyajikan hasil karya kalian. Nah, sebelum itu Bu Nik punya games. Gamesnya nanti biar kalian sebelum presentasi agak refresh ya. Turnamennya itu per kelompok. Per kelompok. Udah siap? Nanti yang cepet-cepetan angkat tangan, namanya Games Bali, tebak kembali. Jadi kalau mau jawab, angkat tangan, nanti Bu Nik tunjuk kelompok yang paling cepat. Udah siap? Siap? Oke, kelompok audio apa nih? Man here. Kita coba ya, benar apa enggak ya? Sini geser. Benar. Terus yang kedua apa? Kelompok visual. Kita cek. Malah terpesona yang lain. Ini ya, kapak. Habis ini apa? Genggam. Bener nggak? Iya, satu. Nah, angkat tangan dulu. Kelompok kinestetik apa? Animisme. Oh, iya. Udah ini benar. Benar nih. Satu. Angkat tangan dulu. Apa? Berburu dan meramu. Ini dulu. Salah. Gini. Berarti yang udah dapat poin kelompok berapa? Sini. Udah ada 4 kelompok loh.
Kita cek jawabannya. Kok Doraemon? Apa? No? Nomaden. Ada yang tahu nomaden itu apa enggak? Oke. Berarti kelompok yang belum dapat nilai sama sekali siapa? Kelompok. Toh nggak mau ngaku nih. Oh. Kelompok yang poinnya 2 tadi. Oke. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke presentasi ya, atau menyajikan hasil karya, hasil pemecahan masalah dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok zaman batu tua. Gimana? Bawa, oh kalian bikin mind mapping? Iya boleh. Udah siap? Perkenalkan kami dari kelompok visual 1 zaman 12 dengan anggota saya sendiri Angelina Cahyani, saya Dina Kemenati, saya Dewa Madani, saya Angelina Cahyani, saya Dewi Dawisma, saya Tri Dasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengertian zaman tertua. Zaman Paleolitik atau zaman batu tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan datang pada 600.000 tahun lalu. Pada zaman ini belum mengenal adanya kepercayaan. Juga alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan. Ciri-ciri zaman alat-alat yang digunakan terbuat dari bebatuan yang masih kasar. Pola hidup manusia
Ayo yang keras, biar yang di belakang tuh pada denger tuh. Manusia pendukung zaman paleolitik. Meganthropus paleozoicalicus, Pithecanthropus, Robustus, Patecairaptus, Pithecanthropus erectus, Homo sapiensis, dan Homo erectus. Kehidupan sosial ekonomi. Masa gathering nomasi mengumpulkan makanan. Hidup nomasi sepindah sebelum bercocok tanam. Peninggalan dan hasil kebudayaan. 1. Kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Hasil peninggalannya ada plekes. Plekes itu kegunaannya untuk memotong makanan. Ada alat dari gelang untuk mengupas makanan. Ada kapak, genggam itu untuk memotong. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Angkat tangan dulu kalau mau tanya. Ini sawah kuat. Kata dapur. Angkat tangan dulu yang mau tanya. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi pada masa zaman Batu Tua? Pada masa zaman Batu Tua, kehidupan ekonominya masih mengumpulkan makanan dan masih berpindah-pindah dan belum bercocok tanam. Terima kasih. Coba diulangi apa Mbak? Jenis manusia yang ada pada zaman Batu Tua. Nggak tahu. Robustus, Pithecanthropus megacentensis, Pithecanthropus erectus, Homo sapiensis, dan Homo erectus. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, Kumong. sesi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next lanjut. Zaman Batu Tengah. Tengah-tengah. Yang keras ya. Yang lain jangan berisik. Kita sampai jam 9:30. Setelah ini pelajarannya siapa? Ya. Habis buendang jamnya sih. Buendang jam berapa? Terakhir. Jam berapa mulainya? Satu Wah, kalian punya banyak waktu. ya asik dong. Tapi jangan rame ya. Iya, siap. Bisa dipegang. Bisa. Kan tidur. Yuk, silahkan. Yuk, berasa kayak mau ngapain tuh loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual zaman Batu Tengah akan dengan anggota saya sendiri Hilda Wilira Amtasya. Saya Indra Lestari.
Saya Ivan Arya Prasetyo. Saya Elang Sarangku. Saya Fani Alfa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami buat. Zaman batu tengah. Zaman merupakan zaman satu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan dikenal sebagai zaman batu tengah atau batu mati ya. Ciri-ciri zaman batu tengah. Ditemukannya Joken, Modiger, dan Kejoken. Joken. Abristosrans. Masyarakatnya masih mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Hidup semi nomaden di tempat seperti goa tepi pantai. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan berbatuan kasar. Sudah mengenal seni melukis, sudah mengenal kepercayaan. Kehidupan pada zaman Batu Tengah. Pada zaman ini, ciri utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan semi nomaden, di mana sebagian manusia telah hidup menetap di gua-gua dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Manusia pendukung pada zaman Batu Tengah. Manusia pendukung pada periode ini berasal dari campuran bangsa-bangsa pendatang Asia, contohnya suku Iran, suku Tapai, suku Aceh, suku Aborigin, dan suku Semarang. Selanjutnya adalah peninggalannya. Yang pertama ada kapak genggam, adalah sebuah kapak yang dengan kapak tapi nggak bertangkai. Terus cara gunanya ya digenggam. Yang kedua ada batu pipisan, bentuknya kayak pesawat tapi gunanya bukan untuk terbang. Kayak pesawat. Meracik atau membubuk makanan dan ramuan obat-obatan. Nah, mungkin kayak ulegan tadi ya? Dan yang ketiga kapak pendek atau hedge. Fungsinya adalah memotong buah, daging, hewan, buruan, dan mencukur biji-bijian dalam tanah. Yang terakhir ada lukisan. Jadi peninggalan zaman ini tuh yang dianggap hasil kebudayaan tertinggi mereka itu Apa sih? lukisan. Lukisan. Lukisan gambar seekor babi hutan yang sedang berlari. Bentuk aja bentar. Ada pertanyaan? Apa nih? Tidak. Tanya apa sih? Ya. Kepercayaan pada zaman Batu Tengah itu apa ya? Nah, pada zaman Batu Tengah kepercayaannya itu kepercayaan awal. Jadi ciri-cirinya dia pada zaman ini tuh mengenal kayak lukis-lukis di dinding sebagai apa ya, simbol kepercayaan gitu. Terus pada masa ini kayak awal-awal peristiwa upacara penguburan. Ada lagi? Berarti belum mengenal agama gitu ya, Mar? Hindu Buddha belum ada ya? Islam belum ada ya? Nyembah pohon dong. Kapan berlangsungnya masa zaman Batu Tengah? Zaman Mesolitikum, dikenal juga dengan nama zaman batu pertengahan atau zaman batu Madya. Zaman ini berlangsung antara tahun 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Zaman Mesolitikum di Asia Tenggara juga dikenal dengan zaman Haubintihan.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, zaman batu muda. Yang keras ya. Yang keras loh, jangan membelakangi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 3 dengan zaman batu muda dengan anggota saya Intan Raini. Saya Maksum Mantap. Dengan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, jadi apa sih zaman batu muda itu? Zaman Neolitikum atau kerap disebut sebagai zaman batu muda adalah periode sejarah di mana manusia sudah memiliki teknologi dan kebudayaan yang cukup berkembang. Pada zaman ini manusia sudah mampu mengolah dan mengasah batu dengan baik, mengembangkan sistem pertanian dan peternakan sederhana, serta mulai hidup menetap. Selain itu, manusia juga sudah mulai menguasai teknik pengolahan tanah liat untuk membuat tembikar sebagai alat penyimpanan. Sejarah sekitar 12.000 tahun yang lalu, kemajuan kehidupan, ilmu pengetahuan serta keterampilan manusia purba sudah mulai memungkinkan mereka untuk mengolah batu-batuan dengan baik serta hidup menetap. Fase ini dikenal sebagai zaman batu muda yang terjadi setelah zaman batu madya atau Mesolitikum. Pada saat itu manusia sudah mulai hidup menetap dalam tempat tinggal permanen atau semi permanen. Selain itu, manusia juga mulai melakukan aktivitas cocok tanam serta peternak yang sangat sederhana. Manusia purba pada zaman ini menanam beberapa tanaman Jam keempat telah selesai. Saatnya memasuki jam kelima. Manusia purba pada zaman ini menanam beberapa tanaman tertentu seperti keledai, tebu air, keladi, tebu air, padi, sukun, pisang, serta ubi rambat. Ciri-ciri dalam zaman batu muda yaitu sudah memiliki tempat tinggal yang bersifat permanen, tidak lagi bergantung kepada meramu dan berburu, tetapi sudah mulai memproduksi makanannya sendiri. Yang ketiga, melakukan kegiatan bercocok tanam dan juga memelihara hewan ternak sebagai sarana produksi bahan makanan. Yang keempat, masih melaksanakan kegiatan berburu hewan liar. Yang kelima, sudah mampu membuat pakaian yang terbuat dari
kulit kayu dan juga kulit hewan. Yang keenam sudah mulai terbentuk kasta dan juga sistem kedua. Yang ketujuh memiliki kepercayaan unik dan dinamisme. Yang kedelapan peralatan yang digunakan sudah mulai diolah dengan lebih baik seperti dihaluskan dan dipertajam. Yang ke-9 mulai ditemukan perhiasan serta kerajinan dari sampah kerang, bebatuan, serta tanah liat atau terakota. Contoh peralatan yang pertama, kapak persegi. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti bentuk cangkul zaman sekarang. Sementara itu, yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tatas yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Yang kedua, pakaian dari kulit kayu. Yang ketiga, mata tombak dan mata panah. Yang keempat, alat pemukul kulit kayu. Yang kelima, kapak lonjong mempunyai berbagai macam ukuran. Yang besar disebut walsebeil, sedangkan yang kecil dinamakan kleinbeli. Fungsi dari alat ini diperkirakan untuk kegiatan menebang pohon. Yang keenam, gerabah. Alat gerabah dari zaman Neolitikum umumnya dipergunakan untuk menampung air dan menyimpan bahan makanan. Hasil kebudayaan zaman berbeda. 1. Anyaman, 2. Pakaian, 3. gerabah, 4. kata tersebut, 5. kata lonjong, 6. perhiasan, 7. mata tanah, 8. perkapalan, 9. perdagangan, 10. kepercayaan kuno. Oke, sebentar dari kami mungkin ada yang mau ditanyakan. Ciri-ciri zaman batu muda yaitu yang pertama sudah memiliki tempat tinggal yang bersifat permanen. Yang kedua tidak lagi bergantung kepada meramu dan berburu, tetapi sudah mulai memproduksi makanan sendiri. Yang ketiga melakukan kegiatan bercocok tanam dan juga memelihara hewan ternak sebagai sarana produksi bahan makanan. Yang keempat masih melaksanakan kegiatan berburu hewan liar. Yang kelima masih sudah mampu membuat pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan juga kulit hewan. Yang keenam sudah mulai terbentuk kasta dan juga sistem tertua. Yang ketujuh memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang kedelapan peralatan yang digunakan sudah mulai diolah dengan lebih baik. Yang kesembilan mulai ditemukan perhiasan-perhiasan serta kerajinan dari sampah kerang, bebatuan serta tanah liat atau Ada yang mau bertanya? Kapan dimulainya zaman batu muda? zaman batu muda dimulai sekitar 10 sebelum Masehi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Yang apa itu ya? di podcast Mana? oh Ya. yang mana ya itu Ini ada suaranya. nggak bisa disimpan pakai file itu Bu, jadi PDF. Ini ada suaranya emang. Aku aja sih sana kamu presentasi gitu yang anu kan aku yang tahu Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pencarian kami. Perkenalkan, saya Anissa Dendi, Saya Gisal Sotri. saya Anita Diopriani, Saya Jendraina Noha Arindra. saya Ade Chandra. Akan mempresentasikan hasil dari project kami yaitu sejarah zaman batu besar atau megalitikum. Dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Ini gambarnya. Siapa? Penyebaran kebudayaan masa megalitikum. Gelombang. Megalitik tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum 2500 sampai 1500. Dibawa oleh pendukung kebudayaan Kapak Persegi, Proto Melayu. Megalitik muda menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu 1000 sampai 100. Dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson Deutero Melayu. Benda peninggalan masa megalitikum, menhir, batu pahat berukuran besar yang dipahat oleh manusia pada masa lampau. Monoloid merupakan batu yang berukuran besar dan batu alami yang terbentuk dari fenomena alam. Dolmen merupakan batu pahatan manusia yang terdiri dari beberapa buah batu penyangga. Trilit hanya terdiri dari 3 batu saja. 2 batu di bawah merupakan penyangga untuk 1 batu di atas yang sama seperti dolmen, diposisikan secara horizontal.
sarkofagus adalah batu pahatan yang berfungsi untuk menaruh jasad manusia di dalamnya. Menhir. Monoloid. Contoh dari batu monoloid. Monolit. Contoh dari dolmen. Contoh dari trilit. Dan yang terakhir, contoh dari sarkofagus. Thank you. Sekian presentasi dari kami tentang zaman batu besar atau megalitikum. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Ya. Apa aja sih bangunan dari kebudayaan gelombang megalitikum muda? Gelombang megalitikum muda. Kebudayaannya. Zaman megalitikum muda itu tergolong kebudayaan yaitu berupa dolmen, terus habis itu ada trilit, terus habis itu ada sarkofagus. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Oh, masih dua lagi. Zaman isi dulu, tunggu dulu. Isi dulu. Zaman Mesir tahun aku tidak ada. Sudah dikirim. Kita ambilnya biar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kinestetik dengan anggota. Saya sendiri menurut motif. Saya Adinda Janina. Saya Laili Hidayat Fatria. Saya Eka Mardiana Putri. Saya Kalimah Nusana. Saya Marisa Karimina Pitaloka. Di sini kami akan mempresentasikan zaman besi. Kehidupan sosial ekonomi. Ketika ada besi, orang Indonesia tinggal atau tinggal di pegunungan, dataran hingga dan desa-desa pesisir atau pertanian. Percayaan. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau supranatural. Basis daya 1. Mata panah, 2. Mata sabit, 3. Cangkul, 4. Pedang, 5. Perhiasan, 6. Mata pedang. Alat atau fungsi alat. Mata panah zaman besi adalah salah satu teknologi yang dihasilkan pada masa bercocok tanam dan berternak untuk berburu. Mata pedang berfungsi untuk berburu hewan, perabaikan diri, alat untuk menentang. Mata sabit berfungsi untuk menyabit tumbuhan-tumbuhan untuk bercocok tanam atau bertani. Mata pisau fungsinya adalah mencari makanan ataupun menggali umbi-umbian menambung makanan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Apa ciri-ciri zaman batu? Zaman Besi. Ciri-ciri zaman besi. Ciri-ciri zaman besi. Mulai ada sistem pembagian kerja. Mulai ada pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat. Kehidupan menetap banyak kerajinan tangan yang dibuka dari besi. Ada yang Kalau zaman zaman besi itu udah mengenal kepercayaan atau belum? Udah. Kepercayaannya ada animisme dan divinisme. Kalau animisme itu kayak percaya terhadap roh nenek moyang. Kalau dinamisme itu terhadap benda-benda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok terakhir. Yang tengah.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota saya sendiri bintang Rizky. Saya Nisa Diana Biswita, saya Ditri. Langsung saja, langsung ke diskusinya. Monggo juga. Pengertian zaman perunggu. Zaman perunggu adalah periode perkembangan suatu peradaban yang ditandai dengan penggunaan teknik melebur tembaga dari hasil bumi dan membuat perunggu. Secara urut, zaman ini tersedia di sela zaman batu dan zaman besi. Hasil kebudayaan zaman perunggu di Indonesia. Logam mulai dikenal di Asia Tenggara kira-kira pada 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Sehingga penggunaan logam di Indonesia tidak menyeluruh. Beberapa hasil zaman perunggu di Indonesia menunjukkan persamaan dengan temuan di Tongson, Vietnam. Hal ini menimbulkan dugaan adanya hubungan budaya Tongson dan Indonesia. Untuk memperoleh perunggu dibutuhkan beberapa jenis logam, yakni tembaga yang dicampur timah hitam dan putih. Cara zaman perunggu. Salah satu pemasan pertama yang membuat perunggu adalah Sumeria di Mesopotamia, tempat kota pertama yang dilahirkan. 1000 sebelum Masehi, besi menggantikan perunggu sebagai logam utama. 3500 sebelum Masehi, mulainya zaman perunggu di Timur Tengah. 6000 sebelum Masehi, warga lawas menggunakan tembaga dan mulai beberapa Ciri-ciri zaman perunggu di Indonesia. Manusia bertempat tinggal, menetap, dan memiliki keahlian kerja, menghasilkan makanan dengan cara mengolah pertanian dan peternakan. Memiliki mata pencaharian beternak, bertani, berdagang, membuat perahu, membuat benda tanah liat, batu maupun logam. Apa sih Hasil kebudayaan zaman perunggu. Nekara-nekara adalah semacam berunggung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisa atasnya tertutup. Kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, perhiasan dari perunggu, senjata perunggu. Oh iya, mungkin ada yang mau bertanya? Nekara itu digunakan untuk ritual, ya, seperti ritual memanggil hujan dan sebagai pengiring ritual kematian. Terus sudah ada lagi kosong ya. Mungkin sekian. Mungkin cukup sekian dari kami. Misalnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua ya? Silakan materinya bisa saling share karena ini beneran materi mau dipakai buat PTS. Jadi silakan materinya entah di foto atau gimana kalian saling share di grup kelas. Kalau misal kurang kalian bisa menggunakan buku paket ya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Di belakang LKPD itu ada satu paket evaluasi. Silakan diambil untuk salah satu, sisanya ngambil nih satu-satu. Satu anak 2 lembar sekalian buat dibagi. Ya, yang belum di staples sendiri. Satu anak 2 lembar. Bagiin aja suruh staples sendiri. 2 lembar. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit.
Dikasih nama, nanti dikumpulkan. Nanti tiap anak punya satu, kalian bilang. Silakan dibacakan masing-masing.
Sudah semua? Sudah. Jadi hari ini kesimpulannya kita belajar apa? Hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan zaman praaksara dibagi menjadi berapa zaman? Batu tua, tengah, muda, besar, zaman besi, zaman logam, perunggu. Terus dari masing-masingnya yang sudah mulai mengenal kepercayaan di zaman yang mana? Zaman batu besar udah mengenal kepercayaan belum? Sudah. Animisme, dinamisme, animisme apa? Roh-roh nenek moyang. Di sini masih ada yang percaya dengan roh nenek moyang? Oh, nggak percaya? Percaya boleh, yang penting apa ya? Ya tinggal kembali ke keyakinan masing-masing. Oke, kita melakukan refleksi. Pertanyaannya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tadi ya? Terus, apa yang paling kalian sukai dari pelajaran ini? Virtual tour. Sama kuis? Terus, kalau apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik? Mengetahui cara belajar. Kalian lebih nyaman belajar yang disamain semua atau yang dibeda-beda? Beda-beda. Berarti tergantung kalian sukanya apa gitu ya. Kalau bisa gurunya kayak gitu ya. Satu lagi. Yang terakhir, kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Banyak itu istilah yang baru ya. Dan asing kayak Pithecanthropus ini dan lainnya. Kata-katanya susah. Oke, pelajaran sejarah hari ini sudah selesai, cukup sekian. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, Bu Nik akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.